Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Setiawan. Saya dari Prodi Teknik Komputer. Judul dari tugas akhir saya ialah Manajemen VLAN dan Switch Port Security sebagai keamanan jaringan di PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Ampera. Yang pertama-tama ialah pendahuluan. Latar belakang, keberadaan jaringan komputer pada PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Ampera kurang efektif. Kenapa? Adapun permasalahan yang sering terjadi di PT PLN Unit Layanan Pelanggan Ampera ini, yang sering terjadi ialah internet terkadang menjadi sangat lambat atau trafik data tidak terkontrol. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan tugas akhir dengan judul Manajemen VLAN dan Switch Port Security sebagai keamanan jaringan. Rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah adalah bagaimana cara melakukan manajemen jaringan dan meningkatkan keamanan jaringan di PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Ampera. Batasan masalahnya ialah melakukan manajemen virtual local area network atau VLAN dan switch port security di ruangan yang berbeda pada PT PLN. Jadi setiap ruangan itu saya akan memberikan keamanan port security pada setiap switch setiap ruangan di PT PLN tersebut demi meningkatkan keamanan jaringan menggunakan port security ini. Tujuan penelitian yang saya lakukan ini ialah untuk melakukan manajemen virtual local area network atau biasa yang kita sebut dengan VLAN dan switch port security di ruangan yang berbeda yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Manfaat penelitian yang saya lakukan ini ialah meningkatkan jaringan baik dari efektivitas, efisiensi, komunikasi, dan keamanan data dengan VLAN dan port security di PT PLN. Metodologi penelitian yang saya pakai di sini menggunakan NDLC. Metode pengumpulan data yang saya awal lakukan yaitu melakukan wawancara, observasi, studi pustaka, dokumentasi. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan Network Development Life Cycle atau NDLC. Yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan yang sudah terjadi pada jaringan komputer pada PT PLN ini. Yang kedua yaitu mendesain jaringannya. Yang ketiga yaitu melakukan simulasi pada paket tracer. Saya di sini akan menggunakan paket tracer untuk melakukan simulasi jaringan komputernya. Implementasi, saya akan mengimplementasikan jaringannya di PT PLN tersebut, melakukan monitoring untuk jaringan komputer supaya melihat hasil yang telah saya buat, yang telah saya desain dan saya simulasikan, dan melakukan implementasi terhadap PT PLN ini dan melakukan monitoring ini. Setelah melakukan monitoring, saya akan melakukan manajemen misalnya manajemen kebijakan pada perangkat IT yang ada di sana. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya akan mendesain topologi jaringan pada PT PLN ini. Saya di sini menggunakan topologi star pada setiap ruangan. Kenapa saya menggunakan topologi star? Yaitu topologi ini merupakan salah satu dari topologi jaringan yang sering dipakai pada perusahaan. Adapun beberapa keunggulan dari topologi star ini, dia pada saat misalnya dia untuk melakukan setting, dia terpusat ke satu switch saja. Jadi misal ada satu komputer saja yang error, maka komputer yang lain tidak terpengaruh karena satu komputer itu satu kabel untuk menyambungkan ke port switch ini, jadi tidak terpengaruh. Yaitu yang selanjutnya itu dari segi keamanan.
yang kita tahu yaitu VLAN di sini kan dia ini lebih ke, baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu VLAN. VLAN ialah membagi suatu jaringan ke beberapa network atau sub network, atau membagi jaringan ke beberapa titik atau kelompok. Nah, di sini contohnya saya membagi jaringan menjadi 9 atau sub network menjadi 9 kelompok. Di sini saya menggunakan seluruh ruangan rata-rata saya menggunakan topologi star. Jadi saya menggunakan VLAN ini yang paling utama yaitu dari segi keamanannya, karena setiap ruangan itu sudah terbagi. Jadi data privasi setiap ruangan itu sudah dikelompokkan dan sudah menjadi hal rahasia dari setiap ruangan tersebut. Yang selanjutnya, keuntungan dari menggunakan VLAN ini atau virtual local area network ini yaitu hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Salah satunya ialah penggunaan kabel yang lebih hemat. Misalnya, saya di sini ingin membagi menjadi 3 sub network. Nah, di sini kan saya seharusnya menggunakan 3 kabel pada router ke switch. Nah, di sini saya cuma menggunakan 1 kabel. Jadi satu kabel ini saya bagi menjadi 3 bagian dengan menggunakan VLAN tadi. Lalu selanjutnya dari segi keamanan, penghematan biaya, selanjutnya salah satunya ialah ada lagi yaitu performanya. Performanya ialah peningkatan trafik jaringan lebih stabil untuk setiap ruangan. Tapi pada saat menggunakan topologi star ini, selanjutnya yaitu pembagian alaman IP. Saya di sini menggunakan alaman IP address. Saya di sini menggunakan IP address kelas C. Kenapa saya tidak menggunakan kelas A, kelas B? Karena di sini saya menggunakan kelas C di sini karena saya akan melakukan pembatasan penggunaan IP address pada setiap perangkat pada PT PLN Persero unit layanan pelanggan Ampera ini. Dimana IP kelas C di sini limitnya untuk penggunaan perangkat sampai 254 host, sedangkan perangkat di sini tidak sampai 254 host. Jadi sudah efektif kelas IP yang telah saya gunakan ini. Bisa dilihat di sini saya sudah melakukan metode VLSM untuk mengurangi IP address yang berlebihan, lebih ke manajemen. Ketiga yaitu saya akan melanjutkan dari penjelasan saya tadi. Yang ketiga yaitu melakukan konfigurasi VTP dan mode terang. Kenapa saya melakukan VTP dan mode terang ini? Untuk melakukan manajemen jaringan pada VLAN, untuk melakukan simulasi jaringan pada VLAN, saya membutuhkan VTP server dan mode client. Apa sih itu VTP mode server dan mode client? Oke, saya di sini akan menjelaskan. VTP mode server di sini yaitu untuk menyediakan settingan-settingan atau data-data dari VLAN yang akan saya buat nantinya. Misalnya saya akan membuat VLAN 1 atau VLAN 12 ataupun VLAN 13 dengan nama, misalnya di sini saya menggunakan VLAN 14. Saya beri nama ruangan pelayanan admin. Nah, di sini akan tersimpan di VTP server
VTP server di sini saya pusatkan di sini, misalnya di titik ini. Nah, di titik ini saya akan menggunakan VTP client di sini dan di sini juga. Jadi VTP client yang 3 ini, switch yang 3 ini sudah saya jika sudah saya aktifkan VTP mode clientnya, maka VTP mode client ini akan mengikuti VTP server. Jadi VTP server ini mengatur untuk melakukan manajemen VLAN pada VTP client. Jadi VTP client ini hanya menerima data dari si VTP server ini. Mode terang di sini saya jadi setiap switch ini saya mode terang. Kenapa saya mode terang? Supaya setiap VLAN bisa saling terhubung satu sama lain, sehingga antar komputer ini bisa saling terkoneksi. Nah, di sini misalnya saya mode terangkan di sini di titik interface FA07 di sini dari switch sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Jadi setiap titik dari switch ke switch dan dari switch ke router saya mode terang supaya bisa saling terkoneksi ya antar pelangkat di sini. Mengkonfigurasi nama VLAN yang sudah saya jelaskan tadi, mengaktifkan akses mode VLAN. Nah, di sini misalnya saya di sini tadi menggunakan di VTP server tadi saya setting VLAN 14 di sini dengan nama ruang pelayanan admin. Nah, supaya ruangan ini menjadi VLAN 14 atau bisa mengakses VLAN 14 ini, maka saya akan mengaktifkan akses mode pada VLAN. Itu yang saya maksud. Selanjutnya itu konfigurasi VLAN, konfigurasi inter VLAN. Jadi konfigurasi di sini sama halnya, yaitu supaya antar VLAN seluruh ini bisa saling terkoneksi satu sama lain. Konfigurasi OSPF di sini sudah jelas pada router 3 ini, supaya antar router ini bisa saling terkoneksi. Ini yang dinamakan routing, supaya antar jaringan ini bisa saling berkomunikasi. Misalnya di sini kan saya tandai di sini lantai 1, lantai 2 dan lantai 3, supaya seluruh lantai ini saling terkoneksi. Konfigurasi switch port security. Jadi setiap yang seperti yang pada di sini switch port security, yang berarti menambahkan keamanan pada switch. Di sini saya menggunakan port security. Kenapa sih saya menggunakan ini? Karena port security ini tidak sembarang komputer bisa mencolokkan ke switch di sini. Jadi hanya switch yang dikonfigurasi. Jadi hanya perangkat yang didaftarkan pada switch ini saja yang akan bisa terhubung ke jaringan pada PT PLN ini. Jadi tidak sembarang orang akan bisa masuk. Nah, pada port security ini ada 2 jenis, yaitu ada mode statik dan dinamik. Kalau statik, dia melakukan konfigurasi secara manual. Misal saya di sini akan menjelaskan port security. Port security ini melakukan keamanan jaringan pada switch atau pada jaringan komputer. Konsep kerjanya itu mendaftarkan si perangkat ini menggunakan MAC address. Lalu dan jika tidak terdaftar jika switch di sini tidak mendaftarkan MAC address pada PC ini, maka
dia akan membuang paket atau men-shutdown-nya atau mematikan port pada PC yang tidak terdaftar. Di sini, selanjutnya, yang seperti saya jelaskan tadi kan, port security di sini ada dua mode, static dan dynamic. Tadi static menambahkan atau mendaftarkan perangkat jaringan Oke, saya akan menjelaskan konfigurasi switch port security. Kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih itu switch port security. Switch port security ialah keamanan jaringan pada port switch yang akan saya tambahkan pada PT PLN. Di sini saya akan menambahkan keamanan pada setiap port pada switch. Jadi konsep kerja port security ini ialah mendaftarkan MAC address pada setiap perangkat ke switch. Jadi jika switch ini tidak mendaftarkan jika MAC address pada suatu PC tidak terdaftar di switch, maka mereka akan melakukan blok terhadap port yang akan dituju. Misal akan melakukan pengiriman paket, mereka akan memblok paket tersebut supaya paket tersebut tidak sampai ke PC yang tidak terdaftar sebelumnya. Jadi kita akan melakukan setting pada port security pada setiap PC pada setiap ruangan yang PC seluruh ini akan disetting port security-nya supaya keamanan lebih terjamin. Saya di sini akan melakukan port security dynamic karena untuk pendaftaran MAC address-nya otomatis. Port security ini ada tiga hukuman yang akan dia lakukan jika suatu perangkat belum terdaftar pada port security pada switch ini. Yang pertama yaitu ada retreat, protect dan shutdown. Saya di sini memilih shutdown karena lebih praktis. Switch ini akan melakukan penonaktifan interface pada perangkat yang ingin masuk pada perangkat yang tidak terdaftar pada switch ini. Jadi keamanan data lebih terjamin dan sembarang orang tidak bisa masuk ke jaringan ini. Misalnya saya di sini, di sini kan saya sudah melakukan simulasi sebelumnya. Yang sudah saya jelaskan tadi kan, di sini sudah saling terkoneksi. Misalnya saya mengirim paket dari VLAN 14 dari laptop 0 ke lantai 3, misalnya lantai 3 di VLAN 19. Oke, saya coba ya. In progress, masih dalam proses pengiriman. Oke, kita coba lagi. Sukses. Nah, di sini berarti jadi perangkat di sini sudah saling terkoneksi satu sama lain. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.